Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrianti Agustin. Saya dari kelas 2A, semester 4. Saya di sini akan menyelesaikan tugas analisa data. Untuk pertama, di sini karena data sudah di-entry, maka saya akan langsung mengolah data tersebut. Untuk pertanyaan pertama, ujilah apakah ada perbedaan rata-rata kadar bakteri E. coli pada air minum penderita diare dengan bukan penderita diare. Untuk langkah selanjutnya, kita akan select case terlebih dahulu. Untuk di sini variabel bakteri dan variabel penyakit diare, kita lihat di sini dari 1 sampai dengan 19, maka kita akan select case dari 1 sampai 19. Kita akan masuk ke data, kita ke select case, lalu kita ke based on time, kita pilih yang ini, ke range, di sini kita isi dengan angka 1, dan di sini 19, lalu continue, dan oke. Oke, selanjutnya kita akan uji kenormalan untuk variabel bakteri. Di sini kita ke analyze, kita ke descriptive statistic, kita pilih yang frequent, kita masukkan kadar bakteri, lalu kita ke statistik, yang ini, kita pilih yang mean, kita median, lalu standar deviasi, minimum, maksimum, dan skewness. Lalu continue, dan jangan lupa chart, kita pilih histogram, jangan lupa show normally checklist, lalu continue lagi, dan untuk display jangan lupa dimatikan, lalu oke. Di sini untuk mengetahui data tersebut normal atau tidak normal dengan cara membagi skewness dengan standar deviasi. Untuk data dapat dikatakan normal adalah data yang kurang dari 2. Di sini kita akan bagi nilai skewness-nya adalah 1,504 dan standar error skewness-nya adalah 0,524. Untuk hasilnya adalah 2,8. Jadi dapat dikatakan data ini adalah data tidak normal karena lebih dari 2. Dan kita juga lihat histogramnya. Untuk histogram dapat dikatakan normal jika berbentuk lonceng. Dan di sini histogramnya tidak berbentuk lonceng, maka data ini dapat dikatakan data tidak normal. Selanjutnya kita akan pergi ke explore. Kita ke analyze lagi. Lalu descriptive statistic. Kita pilih explore. Kita masukkan yang kadar bakteri ini ke dependent list. Lalu pilih plot. Dan jangan lupa checklist yang normality plots ini. Lalu continue. Dan oke. Di sini untuk data explore. Ini untuk data explore. Lalu selanjutnya, karena data ini tidak normal, jadi uji yang digunakan adalah uji Mann-Whitney. Kita ke analyze. Lalu kita ke non-parametric. Di sini kita pilih yang legalisi dialog. Lalu pilih yang diamond 2 independent samples. Yang ini. Lalu untuk tes variabel, kita masukkan yang kadar bakteri. Untuk
Untuk penyakit diare, kita masukkan ke grouping. Di sini kita ke define group. Di sini kita masukkan kode. Untuk 1 itu adalah diare dan 2 itu tidak diare. Lalu continue dan oke. Di sini untuk nilai P kita lihat dari tes statistik sini. Di assume sick to child dan hasilnya adalah 0,002 dan untuk kesimpulan akhirnya adalah H0 ditolak. Selanjutnya kita beralih ke nomor 2. Pertanyaannya adalah, berdasarkan data tersebut, ujilah apakah pemakaian kontrasepsi oral dapat meningkatkan tekanan darah. Oke, jangan lupa untuk diselect case lagi. Di sini ini untuk variabel sebelum dan sesudahnya. Di sini kita dari 1 sampai dengan 8. Kita ke data. Kita ke select case. Kita ke range. Ini di sini 1 dan di sini adalah 8. Lalu continue dan oke. Selanjutnya kita uji kenormalan terlebih dahulu juga. Kita ke analyze, descriptive statistik, kita pilih yang frequent, dan ini kita riset terlebih dahulu, dan kita masukkan tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah. Lalu pilih statistik, kita checklist yang mean, median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan skewness. Lalu continue, jangan lupa pilih chart juga, pilih yang histogram, show normal di checklist, lalu continue, dan display jangan lupa untuk dimatikan, lalu oke. Dan seperti tadi, untuk mengetahui nilai data ini ya, data normal atau tidak normal adalah dengan cara membagi skewness dengan standard error of skewness. Di sini untuk tekanan darah sebelum, untuk skewness-nya adalah 0,503 dan standar error-nya adalah 0,752. Itu hasilnya adalah 0,5 dan tekanan darah sesudah ini skewness adalah 0,432 dan standar error-nya adalah 0,752 dan hasilnya adalah 0,25. Dan dapat dikatakan data ini adalah data normal karena kurang dari 2. Kita juga lihat histogramnya di sini. Untuk histogram tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah itu sama-sama berbentuk lonceng. Jadi untuk data nomor 2 dapat dikatakan data normal. Selanjutnya, uji yang digunakan adalah uji T-independent. Kita ke analyze, kita ke comparement, kita pilih yang pilot test, kita masukkan variabel 1 dan variabel 2 dengan tekanan darah sebelum dan tekanan darah sesudah. Lalu oke. Di sini kita langsung dapat untuk nilai P. Kita bisa lihat di tabel per sample test yang di sini. Kita melihat yang di sick to child ini adalah nilai P, yaitu hasilnya 0,019 dan hasil akhirnya adalah H0 ditolak.
Kita lanjut ke nomor 3. Pertanyaannya adalah, ujilah apakah ada perbedaan hasil produksi di antara ketiga jenis shift kerja. Oke, selanjutnya jangan lupa di select case terlebih dahulu. Ini untuk shift kerja dan ini hasil produksi. Kita lihat dari 1 sampai 22. Jadi kita ke select case. Kita dari data. Kita ke select case. Terus kita ke range. Ini. Di sini 1 dan di sini adalah 22. Lalu continue. Dan oke. Lalu selanjutnya kita juga akan uji kenormalan lagi. Itu di analyze lagi. Di descriptive statistik. Ke frequent. Ini kita reset terlebih dahulu. Kita masukkan yang shift kerja dengan hasil produksi. Lalu kita ke statistik. Ini. Kita checklist yang median, standar deviasi, minimum, maksimum, dan skewness. Lalu continue di sini. Jangan lupa ke chart juga. Lalu pilih histogram. Pilih yang show normal ini. Lalu continue. Jangan lupa display untuk dimatikan. Lalu oke. Dan di sini kita sama saja untuk mencari data normal atau tidak normal dengan cara membagi skewness dibagi standard error of skewness. Di sini shift kerja skewness-nya adalah 0,000 dan standard error-nya adalah 0,491. Hasilnya adalah 0. Untuk hasil produksi di sini skewness-nya adalah 0,038 dan standard error-nya adalah 0,491 dan hasilnya adalah 0,07. Jadi dapat dikatakan data tersebut adalah data normal karena kurang dari 2. Dan kita juga lihat histogramnya. Untuk shift kerja dan hasil produksi, dua-duanya sama-sama berbentuk lonceng. Jadi kita langsung saja masuk ke ujian selanjutnya. Kita akan memakai uji ANOVA karena data kategori ini adalah lebih dari 2. Jadi memakai data ANOVA, uji ANOVA. Kita ke analyze. Kita ke compare. Kita pilih yang one way ANOVA. Kita masukkan dependent list-nya adalah produksi. Hasil produksi ini. Dan faktornya adalah shift kerja. Kita ke post hoc. Kita checklist yang Veroni ini. Lalu continue. Lalu kita ke option di sini. Checklist yang deskriptif yang ini, yang paling atas. Lalu continue dan lalu oke. Dan di sini kita dapatkan nilai P-nya. Kita bisa lihat di tabel ANOVA ini di between groups. Kita bisa lihat nilai P-nya di SIG ini paling akhir di ANOVA. Itu hasilnya 0,178. Dan untuk nilai F ini adalah ANOVA, nilai ANOVA itu 1,890.
Dan untuk hasil akhirnya, kesimpulannya adalah H0 gagal ditolak. Oke, selanjutnya kita langsung ke nomor 4. Untuk pertanyaannya adalah, ujilah apakah ada hubungan ventilasi rumah dengan kejadian ISPA. Dan yang selanjutnya adalah jenis uji T-square yang digunakan adalah, karena nomor 4 ini tidak perlu untuk diuji kenormalan, karena di sini datanya kategorik dan 100% normal, jadi tidak perlu ada uji kenormalan. Tapi sebelum itu kita akan select case terlebih dahulu. Di sini untuk ISPA dan ventilasi dari 1 sampai dengan 40, kita akan select case, kita akan ke data, kita ke select case, kita ke range, di sini 1 dan 40, lalu continue, dan oke. Selanjutnya, kita akan masuk ke uji T-square, itu kita ke analyze, kita ke descriptive, lalu pilih yang cross table, lalu untuk row, kita masukkan yang ventilasi rumah, dan untuk kolom, kita masukkan yang penyakit ISPA, lalu kita ke statistik, di sini, kita checklist yang T-square, dan risk, lalu continue, lalu setelah itu kita ke cell, kita checklist yang observed, kita checklist juga expected, lalu kita checklist juga yang row, continue lagi, dan oke. Dan di sini kita dapat nilai P-nya. Di sini di tabel T-square test. Di sini untuk lihat nilai P itu di continually correction, itu yang di two side, yang di sini yang di 0,21 ini. Selanjutnya untuk ini adalah nilai X kuadrat, value di continually correction ini itu adalah 5,289, ini adalah X kuadrat. Selanjutnya untuk nilai OR, kita lihat di risk estimate, yang di sini yang di odds ratio ini, kita lihat yang di value, hasilnya adalah 6,125, tetapi kita akan buatkan menjadi 6 saja, karena kita akan menginterpretasikannya, dan hasilnya adalah responden yang memiliki ventilasi tidak memenuhi syarat 6 kali lebih beresiko dibandingkan dengan yang ventilasinya memenuhi syarat. Selanjutnya, uji T-square yang digunakan adalah independensi homogenitas. Jadi untuk kesimpulan akhirnya, HO ditolak. Oke, selanjutnya kita beralih ke nomor 5. Pertanyaannya adalah, tentukanlah nilai R atau koefisien korelasi dan buat interpretasinya. Dan yang kedua, nilai R kuadrat atau koefisien determinasi dan buatkan interpretasi hasilnya. Dan yang terakhir adalah persamaan garis linier sederhana. Oke.
Pertama, kita select case terlebih dahulu. Di sini untuk gula darah dan tekanan darah sistolik dari 1 sampai dengan 20. Kita ke data, lalu kita ke select case. Sini ke range, di sini 1 dan di sini 20. Lalu continue dan oke. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke uji. Uji yang digunakan adalah uji korelasi. Kita akan masuk ke analyze, kita ke correlate, kita masuk ke bivariate. Untuk variabelnya kita masukkan gula darah dan tekanan darah sistolik. Lalu setelah itu oke. Dan setelah uji korelasi selesai, kita masuk lagi untuk uji yang kedua. Uji kedua yang digunakan adalah uji regresi. Di sini kita masuk ke analyze. Lanjut ke regression. Di sini kita pilih yang linear. Untuk dependent, kita masukkan tekanan darah. Dan untuk independen kita masukkan gula darah. Lalu setelah itu kita oke. Dan di sini kita sudah dapat untuk nilai R, kita bisa lihat di model summary ini. Ini untuk nilai R, hasilnya adalah 0,760. Dan di sini untuk nilai R kuadrat adalah 0,578. Selanjutnya, untuk p-value kita bisa lihat di sini koefisien, tabel koefisien ini di gula darah di stick paling akhir di 0,000. Itu untuk nilai P-nya. Dan setelah itu untuk persamaan garis linearnya memakai rumus Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk Y itu sama dengan tekanan darah. Dan untuk B-nya kita lihat di tabel koefisien ini. Yang di constant, yang B ini untuk nilai A 18,095. Dan untuk B kita bisa lihat di gula darah yang B juga hasilnya adalah 0,780. Dan sedangkan X adalah kadar gula. Maka kita akan interpretasikannya adalah sebagai berikut. Setiap kenaikan kadar gula sebesar 1 mg per dl akan meningkatkan tekanan darah sistolik sebesar 0,780 mg per dl. Selanjutnya, untuk nomor 6, kita akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Lakukanlah analisis univariat untuk variabel kadar gula darah. Yang kedua, buatlah variabel kategori gula darah 1 dengan kriteria 1 jika kadar gula darah kurang dari sama dengan nilai rata-rata, dan 2 jika kadar gula darah lebih dari nilai rata-rata. Selanjutnya, karena ini sudah di select case, kita akan masuk ke analyze terlebih dahulu. Kita ke descriptive statistik, frequent. Ini kita reset. Kita masukkan kadar gula darah saja. Lalu ke statistik, kita ke mean, median, lalu standar deviasi, minimum, maksimum, dan skewness, lalu continue. Untuk display kita matikan, lalu oke.
Di sini kita bisa lihat nilai rata-ratanya atau mean 152,85. Kita akan memakainya untuk membuat variabel baru 152. Selanjutnya kita akan membuat variabel baru. Kita ke transform untuk membuat variabel baru. Decode into different variable. Di sini kita masukkan gula darah. Untuk name kita masukkan tadi gula darah 1. Lalu untuk label kita kasih kadar gula. Lalu kita change. Setelah itu kita ke old and new values. Untuk value di sini kita masukkan angka 1 dan kita lanjut ke range lowest. Kita masukkan tadi nilai rata-ratanya. Untuk yang rendah kita masukkan 152. Lalu kita add. Lalu kita ke value lagi, kita isi dengan angka 2. Setelah itu kita ke yang range value to highest. Ini kita tambahkan satu angka di belakang, jadi 153. 153. Kita add. Lalu kita continue. Dan OK. Kita ke data. Di sini sudah ada gula darah 1. Kita ke variable view. Untuk desimal kita nolkan. Lalu kita isi values. Di sini value 1 dan labelnya adalah tadi kurang dari sama dengan nilai rata-rata. Lalu add. Selanjutnya 2. Labelnya lebih dari nilai rata-rata. Lalu kita add lagi. Lalu OK. Dan selanjutnya kita hitung jumlah respondennya agar tahu berapa saja yang kadar gulanya kurang dari sama dengan nilai rata-rata dan lebih dari nilai rata-rata. Kita ke analyze. Kita ke descriptive statistic. Lalu kita ke frequent. Ini kita reset. Kita masukkan yang kadar gula 1. Lalu OK. Dan ini dia hasilnya. Untuk responden yang kadar gulanya kurang dari sama dengan nilai rata-rata adalah 9. Dan responden yang kadar gulanya lebih dari nilai rata-rata adalah 11. Jadi untuk totalnya keseluruhan respondennya adalah 20. Dan sekian tugas analisa data dari saya, Febrianti Agustin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.